Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para sidang salat jamaah Jumat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita mendengar kalimat hasad. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya hasad merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat buruk di dalam Islam. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya seorang muslim tidak sepantasnya memiliki sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad akan menghalangi seorang muslim dari kebaikan di atas kebaikan, dari kebaikan-kebaikan yang banyak, bahkan akan menghalangi seseorang dari sifat ithar. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa definisi daripada hasad yang merupakan sifatud damimah fil Islam? Ta'rif, pengertian dari hasad, yaitu sebuah sifat yang merupakan sifat-sifat buruk di dalam Islam. Berkata para ulama, al-hasadu ayyatamanna al-mar'u zawalan ni'mati min malin aw min ilmin aw jahin aw sultanin an ghairihi liyahsulalahu aw litahsulalahu. Hasad itu adalah seseorang berkeinginan, berharap hilangnya nikmat, baik itu berupa harta ataupun berupa ilmu, ataupun berupa kehormatan, ataupun berupa kedudukan jabatan dari orang lain agar dia memilikinya. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini dapat kita pahami, hasad itu adalah keinginan seseorang, harapan seseorang atas hilangnya nikmat dari diri orang lain, baik itu berupa harta, ilmu, kehormatan maupun kedudukan, agar dia memilikinya. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya termasuk atau tergolong dalam sifat hasad tatkala seseorang menginginkan atau berharap hilangnya nikmat dari orang lain
meskipun dia tidak berharap atau berkeinginan memiliki atau mendapatkan nikmat tersebut. Kedua-duanya masuk dalam kategori hasad al-muharram. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ketahui bahwasanya hasad tidak hanya terjadi seputar harta. Bahkan hasad dapat terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan. Bahkan dapat terjadi pada hal-hal yang berkaitan dengan kehormatan seseorang, bahkan terhadap kedudukan dan jabatan. Para jemaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hasad merupakan sebuah keharaman di dalam Islam. Karena sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad, yaitu berlindung dari apa? Keburukan orang-orang yang hasad ketika dia berhasad. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wala tahasadu, janganlah kalian saling bermusuhan dan janganlah kalian saling hasad. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari sifat hasad. Ini menunjukkan bahwasanya hasad diharamkan bagi kaum muslimin. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang lain yang menunjukkan atas haramnya hasad, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakumul hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul haqab. Jauhilah oleh kalian, jagalah oleh kalian dari diri-diri kalian itu sifat hasad. Karena sesungguhnya hasad akan memusnahkan kebaikan-kebaikan, akan menghancurkan kebaikan-kebaikan, sebagaimana api memusnahkan kayu bakar. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini dapat kita ambil ibrah bahwasanya hasad merupakan perkara-perkara yang haram di dalam Islam, sebuah keharaman di dalam Islam. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak termasuk hasad al-muharram, yaitu al-ghibthah. Ghibthah, apa itu ghibthah? Ghibthah itu seseorang menginginkan untuk mendapatkan, menggapai nikmat sebagaimana kenikmatan yang didapat oleh orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari diri orang lain. Perbedaannya di mana? Hasad al-muharram itu seorang punya keinginan untuk agar hilangnya nikmat dari diri orang lain. Adapun ghibthah yang diperbolehkan adalah seorang menginginkan untuk memiliki nikmat sebagaimana yang dimiliki oleh orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut dari diri orang lain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haqq wa rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha yu'allimuha. Ghibthah merupakan perkara yang dibolehkan, yaitu seorang berharap
untuk mendapatkan atau memiliki atau meraih menggapai nikmat sebagaimana yang dimiliki orang lain tanpa berharap hilangnya nikmat tersebut pada diri orang lain. Hal ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan tidak diperbolehkan seseorang untuk hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu terhadap seorang yang diberikan nikmat berupa harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mempergunakannya di atas jalan al-haq. Dan yang kedua, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, dia berhukum dan mengajarkannya. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya hendaknya kita menjaga diri kita dari sifat hasad agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini kami ingin sedikit mengangkat atau menyampaikan sebuah nasihat kepada diri kami pribadi dan para jamaah semua. Itu akan trik ataupun obat agar kita terhindar dari sifat hasad. Yang pertama, hendaknya kita memperkuat keimanan kita dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Yang berikutnya, hendaknya kita untuk saling menyayangi satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian diantaranya adalah mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Berikutnya adalah senantiasa kita mengangkat kedua tangan kita untuk memohon perlindungan kepada Allah agar kita tidak terjangkit oleh sifat hasad. Kemudian di antara trik yang berikutnya adalah memilih teman-teman yang positif yang bisa membantu kita untuk terhindar dari sifat hasad. Kemudian di antaranya yang terakhir adalah menumbuhkan rasa atau meningkatkan rasa kasih sayang kita di antara sesama. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah pada hari yang berbahagia ini. Kemudian marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar betul-betul Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan membimbing kita untuk senantiasa berada di atas al-haq dan terhindar dari segala macam sifat-sifat yang buruk yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.